Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Prima Putri, mahasiswi Permata IPA UNP tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Baiklah, kita langsung saja mulai proses pembelajaran pada hari ini. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Apakah Ananda semua sehat? Wah, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar di kelas ini. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, sekarang ibu akan cek kehadiran Ananda semua ya. Silahkan dengarkan absensinya baik-baik. Arsyaf Ramadan hadir? Oke. Beril Arahmanika hadir? Baik. Ezilan Syafaras hadir. Yang terakhir Zunaira Humaira hadir. Oke, semua Ananda hadir ya. Semoga Ananda lebih bersemangat dalam menjalankan proses belajar mengajar hari ini. Ananda semua, sebelum proses belajar mengajar dimulai, silakan rapikan terlebih dahulu meja dan kursinya. Nah, jika ada sampah yang ada di sekitar kalian, silakan diambil dan diletakkan di tong sampah agar lingkungan belajar kita bersih, sehingga materi yang akan dipelajari pun lebih mudah dipahami ya. Sekarang ibu akan bertanya kepada Ananda semua, apakah Ananda pernah makan es krim? Wah, semuanya pernah ya. Nah, ibu yakin nih, pasti di antara Ananda ada yang waktu makan es krim, nah itu belepotan sampai kemana-mana, ya kan? Ya, ngaku aja deh. Ananda tahu apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Ya, betul sekali Ananda. Nah, peristiwa itu terjadi karena es krim yang Ananda makan tersebut mengalami peristiwa yang dinamakan dengan mencair. Nah, mencair adalah proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Ananda semua, peristiwa yang telah kita bahas tadi berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yang masih membahas mengenai KD 3.3 kelas 7 semester 1, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan sifat kimia, serta perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ibu akan memberitahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita minggu lalu adalah Ananda semua dapat menentukan jenis benda atau zat dengan membandingkan massa dan volume atau massa jenisnya. Dan sekarang tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, Ananda semua dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tugas proyek, Ananda dapat membuat laporan mengenai hasil percobaan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apakah Ananda semua siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Wah, bagus. Nah, jika sudah siap, diharapkan Ananda semua semangat ya, karena kita akan belajar sambil bermain dengan benda-benda yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Nah, perubahan zat dapat bersifat tetap dan juga dapat bersifat sementara. Nah, apa aja itu? Perubahan sementara maksudnya adalah perubahan yang hanya terjadi selama hal yang menyebabkan perubahan itu bekerja. Sedangkan perubahan tetap atau kekal adalah perubahan yang dialami suatu zat yang hasil perubahannya tetap terjadi, meskipun penyebab perubahan zat itu sudah tidak bekerja lagi. Jika suatu zat diberikan energi, maka zat itu akan mengalami perubahan
yang ditentukan oleh keadaan dan sifat zat. Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah perubahan fisika itu? Ya, betul sekali Ananda. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Misalnya, air didinginkan menjadi es. Nah, itu berarti bahwa terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Jika pendinginan dihentikan, maka es tadi akan kembali menjadi air. Pada peristiwa ini, perubahan zat hanya berlangsung sementara. Artinya, perubahan hanya terjadi selama zat mendapat pengaruh dari luar yang menyebabkan perubahan tersebut. Sedangkan jenis zat tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang siapa yang tahu apakah itu perubahan kimia? Ya, betul sekali nak. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, contohnya yaitu ketika kita membakar kertas, maka kertas tersebut akan berubah menjadi abu. Setelah pembakaran berakhir, abu tidak dapat berubah lagi menjadi kertas. Sifat dan jenis abu sudah berubah dengan sifat dan jenis kertas. Perubahan kimia juga sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Misalnya, pembusukan makanan setelah berhari-hari. Nah, pasti anak-anak tahu kan, makanan basi tidak akan baik untuk kesehatan kita. Contoh perubahan kimia yang lainnya yaitu ketika singkong bisa berubah menjadi tape dan petasan meledak merupakan salah satu contoh dari perubahan kimia. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi ini, maka kita akan melakukan praktikum mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, sebelum memulai praktikum, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu singkong, yang kedua tape, yang ketiga es batu, yang keempat lilin, yang kelima kertas, yang keenam batang korek api, yang ketujuh balon, yang kedelapan baking soda, dan yang kesembilan botol yang telah Ibu isi dengan asam cuka. Semua bahan ini dapat Ananda jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian bisa mencobanya di rumah ya, tentunya dengan bantuan dan didampingi oleh orang tua. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan praktikum mengenai perubahan fisika. Nah, silahkan Ananda amati wujud dari es batu ini. Ananda bisa lihat ya, mula-mula es batu ini berwujud padat. Nah, setelah didiamkan selama beberapa menit, es batu ini berubah menjadi cair. Proses ini disebut dengan peristiwa mencair. Begitupun sebaliknya, ketika air ini dimasukkan ke dalam freezer, maka akan terjadi perubahan fisika yang disebut dengan membeku, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Untuk percobaan kedua, Ibu akan menyalakan semua lilin ini. Silakan Ananda amati perubahan wujud dari lilin ini beberapa saat lagi. Nah, pada percobaan yang kedua ini, setelah lilin dibakar, maka lilin akan mengalami perubahan fisika. Nah, wujud lilin yang semula padat akan berubah menjadi cair. Nah, kemudian setelah beberapa menit, maka lilin yang mencair ini akan kembali berubah wujud menjadi padat. Baiklah Ananda, untuk percobaan berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan kimia. Baiklah Ananda, pada percobaan kimia ini, Ibu akan membakar kertas ini. Silakan Ananda amati perubahan yang terjadi. Nah, Ananda melihat sendiri kan terjadi perubahan dari wujud kertas yang semula seperti ini, maka kertas yang telah dibakar berubah menjadi abu. Nah, abu ini tidak akan bisa berubah wujud kembali menjadi sebuah kertas. Sifat dan jenis abu sudah berbeda dengan sifat dan jenis dari kertas. Baiklah Ananda semua, untuk percobaan selanjutnya, Ibu telah menyediakan satu buah botol yang telah Ibu isi dengan asam cuka. Nah, ini adalah baking soda dan satu buah balon. Nah, percobaan yang akan kita lakukan yaitu mengisi balon dengan 2 sendok baking soda. Nah, Ananda
baking soda tadi sudah ibu masukkan ke dalam balon sebanyak 2 sendok. Selanjutnya kita tempelkan balon dengan botol. Kemudian kita campurkan baking soda dengan asam cuka. Silahkan Ananda amati perubahan yang terjadi ya. Ananda, ada yang tahu mengapa balon ini bisa mengembang? Padahal kita tidak meniupnya, bukan? Pada percobaan ini, baking soda yang ada di balon tadi bereaksi dengan asam cuka yang ada di botol, sehingga menghasilkan sodium asetat, karbon dioksida, dan air. Karbon dioksida yang merupakan hasil reaksi dari baking soda dan asam cuka tadi merupakan gas yang akan memberikan tekanan kepada balon sehingga balon akan mengembang. Ananda, selain percobaan yang telah kita lakukan tadi, perubahan kimia juga dapat dijelaskan melalui pembuatan tape singkong dengan menggunakan ragi. Nah, singkong yang semula berwujud padat akan berubah menjadi teksturnya agak lebih lembek ya. Nah, untuk membuktikan hal ini, ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok untuk melakukan tugas proyek yang akan menghasilkan sebuah produk dari perubahan kimia, yaitu tape. Baiklah, sudah terbagi menjadi 5 kelompok ya. Sekarang silakan Ananda duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, secara berkelompok, silakan Ananda berdiskusi mengenai rencana yang akan dilakukan di rumah untuk pembuatan produk berupa tape berdasarkan hasil observasi dari berbagai sumber. Apakah Ananda semua sudah selesai berdiskusi? Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Ayo, kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan? Ya, baiklah, kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kalian tadi di depan kelas, agar semua anggota kelas kita lebih mengerti tentang tugas proyek ini. Untuk kelompok lainnya, silakan menyimak diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1 ya. Terima kasih untuk presentasi yang sangat bagus dari kelompok 1. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1 yang telah berani presentasi ke depan. Baiklah Ananda semua, diharapkan untuk tenang kembali ya. Ibu akan menjelaskan terkait dengan waktu pelaksanaan tugas proyek ini. Untuk pembuatan dan pengematan dalam proses pemeraman tape ini dilakukan dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Silahkan Ananda amati sifat bahan dasar pembuatan produk, yaitu singkong. Kemudian amati perubahan setelah singkong telah berubah menjadi tape. Kemudian Ananda diminta untuk mengisi hasil pengamatan pada tabel pengamatan yang telah ibu sediakan. Kemudian silakan Ananda terkelompok menyusun laporan hasil pembuatan produk. Pada pertemuan selanjutnya, Ananda akan mempresentasikan laporan hasil pembuatan produk tersebut. Jika ada yang ragu, silakan ditanyakan ke ibu ya. Apakah Ananda semua sudah paham? Jika Ananda semua sudah paham, maka ibu akan menutup pertemuan kita pada kali ini. Silahkan kerjakan tugas proyek ini sebaik mungkin ya Ananda. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.